Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Maulana Hawali dan Yamaker 322. Di sini saya akan melakukan uji coba regresi terhadap apa namanya data tabel data tabel. Di sini sebelum kita melakukan uji coba, yang pertama harus kita membuka dulu aplikasi yang kita pilih. Di sini saya ada eView 12, maka kita klik dulu, kita pencet OK. Ketika kalian udah punya Excel atau belum dimasukkan, kita pencet nanti yang namanya Open Foreign File. Tapi karena di sini saya punya file Excel-nya, saya klik saja di sini, terus kita pencet OK, next, next, next. Kita klik Finish, kita pencet Yes. Nanti akan seperti ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan model apa yang terbaik untuk penelitian atau analisis kita. Di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah FEM, Fixed Effect Model, yang kedua adalah RAM, Random Effect Model, dan yang terakhir adalah CHEM, Common Effect Model. Berikut langkah-langkahnya. Yang harus kita lakukan adalah uji coba CHOW. Jadi uji coba di sini adalah jika hasil uji coba CHOW pada nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka kita dapatkan adalah uji coba FEM atau Fixed Effect Model. Nanti kita lanjut ke uji coba Hausman. Jika hasil uji CHOW nilai probabilitasnya di atas 0,05, maka kita ada lakukan CHEM atau Common Effect Model. Nanti kita lanjut ke LM test. Kemudian yang kedua, kita melakukan uji Hausman. Nah, jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah FEM. Nanti kita harus melakukan LM test. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah RAM dan dilanjut ke LM test. Terus yang terakhir adalah melakukan LM test. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka model yang dipilih adalah CHEM. Namun jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka model yang terpilih adalah RAM. Nah, di sini kalau misalnya kita sudah melakukan uji coba CHOW dan hasilnya adalah FEM dan kita lanjutkan ke Hausman, maka kita tidak perlu melanjutkan ke namanya LM test jika dua uji coba ini benar-benar menghasilkan hasil yang sama. Misalnya, jika uji coba CHOW yang terpilih adalah FEM dan uji coba Hausman adalah FEM, maka tidak perlu melakukan uji coba LM. Berikut adalah eh, jadi di sini kita sudah buka eViews. Yang pertama harus kita lakukan adalah memencet Shift, terus kita klik kiri CDY, X2, kemudian X1, dan yang terakhir adalah variabel moderasi. Kita klik kanan, kita open as equation, kita pindahkan C ke dekat konstanta. Kita ke panel option, kita pilih fix untuk kita melakukan uji coba CHOW. Kita klik OK. Di sini nanti ada hasilnya, kita pencet view, kita ke sini,
ke fix random effect, kita pilih redundant fix effects show. Nah, kita mendapatkan hasil 0,00 di kedua probability. Yang artinya bahwa hasil chow kurang dari 0,5 yang hasilnya nanti akan merekomendasikan ke FEM. Kemudian kita lanjut ke uji coba Hausman. Di sini kita silang saja. Maksud saya di sini kita estimate panel option, klik random, pencet OK, terus klik view, dan klik fix Hausman. Di sini adalah hasilnya 0,8143. Yang artinya bahwa nilai probabilitasnya melebihi 0,05 yang akhirnya merekomendasi metode model RAM. Oke, setelah melakukan uji Chow dan Hausman, maka kita harus melakukan uji LM test. Di sini kita buka if use lagi, terus kita kepilih estimate, kita ke panel option, kita kemudian pilih fix lagi, kita klik OK, kita ke view, terus kemudian kita ke omitted random effect atau Lagrange multiplier, kita klik. Mohon maaf, sebentar, kita klik no, kita pilih view, klik random host. Oh, mohon maaf tadi terjadi kesalahan, kita harusnya pilih non. Nanti hasilnya adalah 0,000. Yang kita harus lihat adalah Bruce Pagan. Kemudian karena itu adalah kurang dari 0,000 atau tidak kurang dari 0,05, maka kita harus menggunakan RAM atau random effect model. Kemudian yang pertama harus kita lakukan untuk melakukan uji regresi. Di sini kita bisa lihat ada hubungan antara Y, variabel independen X1, X2, dan konstanta A. Terus yang kedua, persamaan kedua adalah Y dan ada konstanta A, X1, kemudian X2, dan variabel moderasi. Kemudian persamaan terakhir adalah Y konstanta X1, X2, variabel moderator, kemudian X1 dikali variabel moderator, X2 dikali M. Kita buka ifuse lagi, kemudian kita tutup, kita delete yes. Pertama, untuk persamaan pertama, kita klik shift, kita klik Y, kita klik X2, kita klik X1, terus kemudian kita klik kanan, kita equation seperti sebelumnya, C-nya kita uh, pindahkan ke samping Y, terus kita pilih. Oh ya, sebelumnya kita data panelnya, kita klik random, kita klik OK.
Oh, mohon maaf, terjadi kesalahan lagi. Proper Y, kita klik random, kita klik OK. Di sini hasilnya keluar, kita bisa dilihat di statistik dan probabilitasnya. Di saya akan jelaskan di sini. Karena variabel X memiliki nilai statistik sebesar 2,9352 dan nilai probabilitas sebesar 0,0039 yang artinya di bawah 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian variabel X2 memiliki nilai statistik sebesar 1,0805 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,2816 yang artinya lebih dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Terus nilai adjusted R tadi sebesar 0,0536 bisa diartikan bahwa sumbangan pengaruh variabel X dan variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 5,36%. Kemudian kita masuk ke persamaan yang kedua. Kita masuk ke if use lagi, kita tutup, tapi kita menambahkan size yaitu M1. Kita kembali ke equation, C-nya kita ubah ke dekat Y dan konstanta, kita ke panel option, kita ke random, kita klik OK. Di sini bisa kita lihat penjelasannya, variabel Y memiliki nilai statistik sebesar 1, variabel M memiliki nilai statistik sebesar 1,0608 dengan probabilitas signifikan 0,095 atau artinya lebih dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel M berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Di sini nilai statistik probabilitasnya lebih dari 0,5. Terus kemudian nilai adjusted R square-nya itu 0,0645. Maka bisa diartikan bahwa sumbangan pengaruh X dan X1, X2 dan moderasi terhadap variabel Y sebesar 6,45. Kemudian yang terakhir adalah persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga di sini X1, X2 variabel moderasi. Nanti kita masukkan X1 dikali M, X2 dikali M. Sebelum Anda memasukkan tabel Excel, lebih baik nanti dikali dulu, yaitu di row terbaru atau di yang terbaru di sampingnya X2, di mana X, X1 dikali variabel moderasi dan X2 dikali variabel moderasi. Kita masuk ke
Evius lagi. Di sini bisa lihat di Evius saya sudah tertera X1 dikali M, X2 dikali M. Kita langsung saja pencet Shift Y, X1, X2M, X1, X2M, M. Terus kita klik kanan, kita open equation. Kita pindahkan C-nya ke dekat Y. Dan konstanta kita pilih panel option, kita ke random lagi. Terus kita pencet OK. Ini di persamaan ketiga adalah variabel X1M. Interaksi variabel 1N dengan moderasi. Memiliki nilai T statistik sebesar minus 1,5445 dengan probabilitas signifikan 0,1245 lebih dari 0,05 bahwa bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel moderasi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel X1 secara signifikan terhadap variabel Y, yaitu hipotesis 4 ditolak. Kemudian variabel X2M. Interaksi variabel X2M dengan moderasi memiliki nilai statistik sebesar 1,965 dengan nilai probabilitas sebesar 0,032 atau kurang dari 0,05. Masa bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel moderasi mampu memoderasi pengaruh X2 secara signifikan terhadap variabel Y. Hipotesis 5 diterima. Terus nilai adjusted R-square-nya 0,086. Bisa diartikan bahwa sumbangan pengaruh variabel X1, X2, M, moderasi X1, moderasi X2, moderasi terhadap nilai variabel Y sebesar 8,6%. Kesimpulan yang setelah dimasukkan variabel moderasi, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menjadi lebih kuat, yang awalnya memiliki pengaruh 6,45% sebelum ada variabel moderasi, jadi 8,6% setelah ada variabel moderasi. Di sini saja penjelasan yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.